Akhirnya, Presdir Kang memberitahu Hari bahwa dirinya sudah mengetahui identitas Hari yang sebenarnya. Mereka kemudian pergi ke kantor polisi untuk menemui Yungso. Di sana Hari dan Yungso terlihat kesal karena hukuman si pria berkacamata hanya sebatas dikenakan denda. 벌금형이라뇨? 그게 말이 돼요? 악의적으로 접근. Presdir Kang kemudian meminta Pak Cha agar mencari tahu informasi pribadi si pria berkacamata. Setelah mendapatkannya, Presdir Kang berencana membeli perusahaan tempat pria itu bekerja dan ia langsung memecat pria tersebut. 해고입니다. Tak hanya itu, Presdir Kang juga mendapat kesaksian dari beberapa korban lain dan ia bertekad akan membuat pria cabul ini masuk penjara. 꽤 오랜 시간 동안 실형 살게 될 것 같던데. 저도 어디든 발붙이기 힘들 겁니다. Esoknya di perusahaan, Hari berusaha menghindari Presdir Kang karena tak tahu harus bagaimana setelah si Presdir mengetahui identitasnya. Presdir Kang yang melihat Hari bersembunyi darinya memaklumi hal tersebut dan hanya mengirim pesan kepada Hari agar bertemu sepulang kerja. Ia lalu memberitahu Pak Cha kalau dirinya menyukai Hari dan akan mengungkapkan perasaannya. Si Presdir bahkan menyiapkan sebuah kalung untuk Hari. Singkat cerita, sepulang kerja, Hari pun datang menemui Presdir Kang. Baru juga si Presdir akan menyatakan cinta, tiba-tiba Hari malah memberikan surat pengunduran dirinya karena berpikir kalau Presdir Kang pasti membencinya. Namun saat itu juga Hari langsung meminta agar Presdir Kang memberinya satu kesempatan lagi. Mendadak Hari melakukan presentasi di sana sehingga rencana si Presdir yang sudah dipersiapkan pun benar-benar gagal total. Besoknya Hari terus menanti panggilan dari Presdir Kang dan berharap si Presdir menerimanya kembali menjadi karyawan di perusahaannya. Ia terus mengecek ponselnya walau sedang berkumpul dengan teman-temannya. Dan ketika Hari diejek oleh Hyora karena Hari belum memiliki pacar, secara mengejutkan Yungso mengumumkan kalau Hari telah memiliki pacar. 잘생기고 우리 하리한테 너무. Hari kemudian terpaksa mengiyakan perkataan Yungso yang ternyata hal itu membuat Minwoo terlihat kecewa. Dan wajah kekecewaan Minwoo tersebut terlihat oleh Hyora. Beberapa hari kemudian, Presdir Kang memanggil Hari ke ruangannya dan merobek surat pengunduran diri Hari. Hari yang bersyukur si Presdir tidak memecatnya mengucapkan terima kasih sambil berjanji dirinya akan bekerja keras di perusahaan. Kemudian sepulang kerja, Presdir Kang terlihat mengajak Hari pergi ke suatu tempat dengan alasan untuk membahas soal produk baru dengan menonton sebuah film. Ternyata si Presdir bahkan sengaja menyewa satu studio agar ia bisa mendekati Hari secara perlahan. Hari merasa deg-degan ketika Presdir Kang mencoba membantunya menurunkan kursi agar ia merasa nyaman. Ketika Hari pergi ke toilet untuk menenangkan diri, sialnya saat keluar toilet ia malah bertemu dengan rekan kerjanya. Ketika ditanya Hari datang dengan siapa, Hari berbohong mengatakan dirinya hanya datang seorang diri. Alhasil Hari pun buru-buru pergi dan meminta si Presdir bersembunyi karena tiba-tiba mereka masuk ke studio. Dan karena mereka tak mau pergi, acara pun menjadi kacau, bahkan Presdir Kang keluar dari sana secara diam-diam. Si Presdir menunggu Hari di luar studio sampai film selesai. Namun ternyata Hari malah akan pergi minum bersama dengan rekannya. Mendengar hal itu, karena kecewa, Presdir Kang lalu berbohong dengan mengatakan kalau dirinya sudah pulang ke rumah. Sementara itu, di tempat lain, Yungso terlihat sedang bersama Pak Cha. Yungso yang trauma telah direkam diam-diam telah menahan diri seharian untuk tidak pergi ke toilet dan karena tidak tahan, ia akhirnya turun di tengah kemacetan. Pak Cha yang merasa khawatir menemukan Yungso yang tak bisa masuk karena pintu toiletnya terkunci. Akhirnya Yungso berhasil masuk setelah Pak Cha mendobrak pintu toilet tersebut. Yungso pun pulang dengan perasaan malu dan frustasi karena kejadian tersebut.
Kembali lagi ke Presdir Kang yang berusaha mencari cara agar bisa berduaan lagi bersama Hari dengan mengajak Hari pergi dinas. Si Presdir sengaja mengajak Hari setelah dirinya melihat postingan Hari yang ingin pergi ke Sokcho untuk menikmati makanan di sana. Presdir Kang berdandan keren untuk membuat Hari terkesan, namun lagi-lagi Hari tidak peka dan selalu bersemangat untuk bekerja. Padahal si Presdir hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya. Presdir Kang kemudian mengajak Hari pergi ke pantai karena diam-diam sudah mempersiapkan segala sesuatu yang disukai oleh Hari dan kini ia berhasil membuat Hari terlihat bahagia. 아니요, 별 말씀을요. Mereka menikmati makanan di pinggir pantai sambil berbincang bersama dengan pemandangan laut yang indah. Presdir Kang bahkan melakukan hal romantis yang mulai membuat hati Hari deg-degan. Sementara itu, Yungso yang mabuk terlihat menyatakan perasaannya kepada Pak Cha dan mengkisenya. Tanpa diduga, Pak Cha yang sebenarnya juga menyukai Yungso akhirnya benar-benar melakukan kise dengannya. Dalam perjalanan pulang dari Sokcho, tiba-tiba hujan turun yang menyebabkan Presdir Kang tidak bisa fokus menyetir karena ternyata ia memiliki trauma di masa kecilnya. Presdir Kang lalu menghentikan mobilnya dan menyuruh Hari pulang sendiri dengan alasan ia akan menghadiri rapat penting. Hari pun keluar tanpa membawa tasnya, sementara itu Presdir Kang berusaha mengatasi rasa traumanya. Ternyata trauma itu disebabkan oleh kecelakaan yang menewaskan orang tuanya dalam keadaan sedang turun hujan. Kemudian karena ponsel Hari mati setelah hujan berhenti, Presdir Kang kembali lagi namun ia tidak bisa menghubungi Hari. Rupanya Hari telah berada di sebuah hotel dan bertemu dengan teman-temannya yang meminta Hari mengenalkan pacarnya kepada mereka. Saat itu, secara mengejutkan, Presdir Kang datang dan memperkenalkan diri sebagai pacar Hari, yang tentu saja membuat Hari ngajenghok karena tidak menyangka si Presdir berkata seperti itu.